Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 23 Februari 2024. Seperti biasa, bacaan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Yeskiel bab 18 ayat 1-28, di mana Yeskiel berbicara bahwa Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya mereka hidup. Itu berarti Tuhan telah menantikan orang-orang yang berdosa agar bertobat dan kembali kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, nasihat Yesus kepada murid-muridnya agar hidup keagamaan mereka lebih baik, lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus juga menegaskan firman kepada nenek moyang harus diperbaharui, disempurnakan. Hukum lama menegaskan barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kafir dihadapkan ke mahkamah agama, dan yang berkata jahil diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan bila persembahkan persembahan, teringat akan suatu persoalan dengan saudaranya, hendaknya pulang, menyelesaikan dulu perkara itu, dan baru kembali mempersembahkan kurban persembahan. Pendek kata, kita diajak untuk hidup lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya melakukan hukum secara kaku. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan pertama jelas, Allah tidak mengendaki orang binasa, tetapi mengendaki agar semua orang hidup, asalkan mendengarkan firman Tuhan, bertobat, dan kemudian datang kepada Allah. Ini memberikan harapan baru kepada kita semua yang seringkali jatuh dalam dosa, agar kembali untuk bertobat, berdamai dengan Allah. Allah menantikan pertobatan itu. Allah menantikan kembalinya orang-orang berdosa agar kembali menempatkan Allah dalam hidup mereka. Pertobatan berarti kembali menghidupi, menjalankan sabda dan kehendak Allah yang sudah diperbaharui dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ditegaskan, jangan membunuh,
barang siapa membunuh harus dihukum. Pertanyaannya adalah, apa arti membunuh? Sehingga kita harus bertobat. Membunuh tidak hanya berarti mematikan orang secara fisik, tetapi apapun juga tindakan, perkataan, ataupun perbuatan kita yang membuat orang kehilangan asa, kehilangan harapan, dan tidak bebas untuk maju, itu berarti membunuh. Maka bertobat berarti kita melihat hubungan kita dengan sesama. Apakah menimbulkan harapan, menumbuhkan harapan, membuat orang punya harapan baru, atau kita justru mematikan harapan orang karena kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita. Orang marah pun bisa membunuh karakter, membunuh harapan. Orang yang kurang diperhatikan, kehilangan harapan. Maka tugas kita adalah membangkitkan kembali asa kepada mereka yang putus asa. Bertobat berarti kembali menumbuhkan harapan pada orang-orang yang merasa asanya hilang, harapannya hilang. Orang-orang yang kena korban banjir dan kembali ke tempat, mereka kehilangan asa. Kalau kita membantunya, maka asa itu akan hidup kembali, bukan mematikan. Bagaimana kita memperhatikan orang lain sehingga mereka punya asa, itu termasuk buah-buah pertobatan. Maka pantang dan puasa kita tidak cukup hanya tidak makan atau memantang ini atau itu. Yang paling pokok, tindakan kita ini memberikan harapan baru. Dengan pengumpulan kota APP, memberikan harapan baru bagi mereka yang mungkin dalam keadaan kurang beruntung. APP kita memberikan harapan baru pada mereka. Oleh karena itu, mari kita bertobat dengan benar, kembali menyampaikan kasih Allah kepada orang lain, dan dengan demikian mereka kembali mempunyai harapan atau asa. Kita cek kata-kata kita, apakah membuat orang lain mundur, tertekan, ataukah justru kata-kata kita di kehadiran kita memberikan harapan baru. Itulah pertobatan. Maka mari kita wujudkan pertobatan kita dengan hidup agama yang lebih sesuai dengan kehendak Allah, dengan memberikan harapan, asa, dan hidup baru kepada mereka-mereka yang harapannya hilang atau berkurang, agar mereka memiliki harapan yang baru untuk hidup bersama dengan sesama. Mari kita coba untuk benar-benar bertindak sesuai dengan kehendak Allah bagi sesama kita. Semoga kita dan pertobatan kita berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bertobat dan buah-buahnya nampak. Semoga Kau tolong kami
untuk lebih berani bertobat dengan benar, memberikan asa kepada sesama kami, harapan baru kepada mereka yang kehilangan harapan, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami sungguh berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk mewujud nyatakan buat kami dalam hidup yang konkret, sehingga akhirnya tobat kami berbuah bagi sesama. Kuatkanlah iman umatmu yang lemah, yang kadang mandek, kadang jatuh. Kau bangunkan agar akhirnya iman kami berbuah pada pertobatan. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadapmu Engkau terima dalam kebahagiaan surgawi. Jika yang punya persoalan berat, Engkau ringankan, Engkau membantu mengurainya. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga akhirnya mereka tetap mengalami kasih setiamu lewat sesama. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari ancaman virus corona dan boleh mengalami kehidupan yang sehat. Dengan pola hidup sehat, kita mampu juga menjadikan orang lain sehat. Terima kasih kepada siapa saja yang telah berkontribusi kepada gereja dengan doa-doanya, dengan caranya masing-masing, karya dan tenaga, serta dana, agar akhirnya gereja sungguh-sungguh dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Semoga akhirnya gereja menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah dunia ini. Mari kita ambil bagian dalam berbagai pelayanan gereja, sehingga kita mampu menjadi pelayan bagi sesama. Semoga akhirnya dengan sumbangan kita, banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.